Halo, para pecinta kisah detektif di Indonesia. Saya Jessica, saya adalah salah satu agen detektif wanita di bawah naungan iDetective Indonesia. Dalam YouTube channel kali ini, saya akan membahas mengenai kisah-kisah investigasi yang kian unik dan menarik. Tentunya, bukan settingan, bukan gimmick, ataupun berita palsu. Ini adalah kisah nyata seputar investigasi swasta di Indonesia. Penasaran? Berbagai kisah unik, aneh, menarik, fenomenal, kian menyedihkan, penuh drama dan intrik serta problematika hidup kita lakukan. Tentunya di dalam YouTube channel kali ini, saya akan menyamarkan beberapa nama, lokasi, dan informasi terkait lainnya. Penasaran? Seperti apa kisahnya? Saya akan bagikan satu kisah cerita dalam YouTube channel kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe sebelum saya memulai cerita ini. Sekitar di awal tahun 2018, saya akan berbagi satu kisah sekitar awal tahun 2018. Kisahnya sangat menarik. Seorang klien kala itu yang merupakan seorang ibu, single parents, orang tua tunggal, memiliki seorang anak usia kurang lebih 20 tahun. Dia adalah seorang pengusaha besar yang cukup ternama di luar Pulau Jawa tentunya. Dan kala itu dia mengkuliahkan anaknya di Jakarta. Anaknya adalah seorang laki-laki. Latar belakang persoalan kasus adalah seperti ini ya. Lalu, klien kami menghubungi iDetective Indonesia dan meminta bantuan tentang anaknya. Dia hubungi ke kami, lalu dia ceritakan persoalan kasus yang tadi, dan dia katakan, "Gimana ya mas? Gimana ya mbak? Saya ini bingung. Di awal-awal pertama saya kuliah kan dia baik-baik saja, tapi ketika dia pulang, kurang lebih semester 2 kuliah dia pulang ke rumah, itu dia seperti agak aneh. Dia mulai menggunakan kaos yang ketat-ketat, berjalan melenggak-lenggok seperti perempuan," katanya. "Saya hanya ingin tahu, ada apa dengan anak saya di Jakarta?" Akhirnya, tim iDetective melakukan penyelidikan dari anak itu. Mau tahu seperti apa? Simak yang ini. Oke, sudah lihat? Kami melakukan penyelidikan dari berbagai informasi yang diinformasikan dari klien kepada kami. Informasi itu mengenai anaknya. Kita selidiki, ternyata dia tidak kuliah. Kita melakukan penyelidikan, jarang sekali dia berangkat ke kampus. Tapi dia lebih sering jalan dengan temannya, laki-laki nih. Dan kita perhatikan, teman laki-lakinya hanya itu-itu saja. Itu saja, dari pagi hingga sore, jalan naik eskalator, bergandengan tangan, makan bersama, siang, sore, dinner, lunch selalu bersama berdua. Dan kita belum pernah menemukan anak klien kami ini, sebut saja namanya Andre, memiliki teman-teman yang lain kita. Dan dari lihat kita temannya ini sekitar usianya 10 tahun lebih tua dari Andre. Apakah Andre menjadi seorang homoseksual? Apakah bukti ini cukup? Belum. Bukti ini belum cukup. Namun kita tetap informasikan kepada klien mengenai kasus ini. Kita informasikan kepada klien bahwa anaknya kemungkinan adalah dugaan pergaulan bebas menjadi seorang homoseksual. Klien pun sedikit terkejut awalnya. Namun katanya dia sudah cukup menduga. Tapi ini belum menjadi bukti yang cukup kuat. Maka itu kita lakukan dan lanjutkan lagi penyelidikan hingga hari-hari berikutnya. Lihat yang ini. Boom!
Mengejutkan, bukan? Ya, kita menemukan sebuah fakta yang cukup menggelitik. Jadi kala itu Andre turun dari mobil dengan, sebutlah pria ini namanya Nico ya. Lalu diantarkanlah ke depan unit apartemennya. Seketika Andre itu mencium tangan Nico ketika turun dari mobil dan lalu mencium kening. Wow. Ya, mungkin agak unik ini kisahnya, tapi itu mungkin salah satu bukti yang cukup kuat jika memang ada hubungan, relationship, hubungan percintaan di antara mereka berdua. Lalu akhirnya kita berikan seluruh bukti-bukti, informasi terkait siapa itu Nico, apa yang dilakukan kepada Andre, anak dari klien kami. Kita berikan semua informasi kepada klien. Dan ya, betapa terkejutnya klien kala itu. Klien sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa anaknya akan menjadi seperti itu. Dan kasus setelah selesai, bukti sudah sangat kuat untuk menunjukkan hubungan antara kedua insan yang sama-sama pria. Akhirnya kita informasikan kepada klien, kasus selesai. Lantas, 1 minggu setelah itu, klien kembali menghubungi kita. Klien menghubungi iDetective Indonesia dan menginformasikan bahwa anaknya pada saat itu sudah tidak lagi berkuliah di Jakarta. Jadi klien ini dengan kakaknya klien ya, atau omnya si Andre, kita bisa sebut, mereka jemput Andre ke Jakarta dan dibawa kembali ke rumahnya di luar Pulau Jawa itu. Dan informasi selanjutnya yang saya tahu, Andre sekarang sudah kuliah di sana. Katanya mungkin mendapatkan bimbingan yang lebih baik lah. Klien juga sempat bercerita, sempat menangis, hingga akhirnya ia menceritakan kenapa bisanya ayahnya tidak ada. Ya, ini cukup dramatis lah. Klien merasa dirinya gagal sebagai orang tua, merasa tidak mampu mengurus anaknya, mendidik anaknya hingga menjadi seperti ini. Namun itulah pentingnya investigasi. Karena ketika tidak ada investigasi, mungkin hal seperti ini sudah jauh lebih dalam lagi, dan mungkin klien akan merasakan penyesalan yang lebih dalam. Dengan adanya investigasi, kita bisa meminimalisir kemungkinan resiko terburuk yang akan terjadi di masa depan. Itulah pentingnya investigasi. Ingat, investigasi sangat penting untuk dilakukan. Jangan biarkan hati dan pikiran Anda diselimuti dengan kekhawatiran. Kami dapat membantu Anda mengumpulkan fakta, bukti, dan seluruh informasi sesuai yang Anda butuhkan. Jangan kemana-mana, tunggu kisah investigasi kami selanjutnya di episode yang akan datang. Salam 86.